Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astika Putri. Saya di sini sebagai penyaji pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori sibernetika. Teori sibernetika merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif, yang mana teori ini lebih menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Menurut teori ini, belajar adalah suatu pengolahan informasi. Teori sibernetik memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu sama-sama mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi, sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sibernetik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Norbert Wiener, orang yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris yaitu cybernetics. Ia mendefinisikan sibernetika sebagai sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Dalam perkembangannya, sibernetika berlanjut menawarkan kosakata unik sebagai bidang studi komunikasi. Yang kedua yaitu Stafford Beer, yaitu mendefinisikan sibernetika sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang ketiga yaitu Gregory Bateson, mendefinisikan sibernetika sebagai sebuah bentuk lebih dari sekedar substitusi. Yang keempat yaitu Gordon Parks, mendefinisikan sibernetika sebagai seni manipulasi sebagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Gordon Parks menggunakan sebuah pendekatan sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam rangka untuk menciptakan sebuah kerangka kerja di mana berbagai sudut pandang yang berlawanan dikirim ulang dan didiskusikan sebelum pengetahuan dibentuk. Teori ini secara inisial digunakan untuk memperlihatkan bagaimana sistem mendapatkan pengetahuan secara kontinu melalui interaksi dengan pengguna atau mesin yang kemudian diaplikasikan oleh Parks untuk menjelaskan peranan percakapan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu Stephen W. Littlejohn, mendefinisikan sibernetika sebagai sebuah studi tentang aturan diri dan kontrol dalam sebuah sistem. Yang terakhir yaitu para ahli teori organisasi, mendefinisikan sibernetika sebagai sebuah ilmu memproses informasi, mengambil keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang terjadi dalam individu maupun kelompok, bangsa, atau mesin. Dalam sistem yang kompleks, terjadi berbagai macam proses seperti penyimpanan informasi, transmisi atau umpan balik, struktur jaringan, dan proses pengelolaan diri. Karena itu, suatu informasi memungkinkan akan dipelajari oleh individu dengan menggunakan satu macam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jun Fauzi, Prodi PPSI semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar sibernetik dan pembelajaran. Teori pembelajaran pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan terikat pada situasi tertentu. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran antara lain
lain, yaitu kemampuan awal peserta didik. Kita sebagai guru, kita harus mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik kita. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting menurut saya. Jadi kita sebagai guru, kita harus mempunyai motivasi yang simple sehingga peserta didik itu bisa menerimanya dan tidak merasakan bosan begitu. Yang ketiga ialah perhatian. Karena perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Mengarahkan diri ke tugas yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian seorang adalah faktor internal, ialah mencakup minat, kerelahan, dan karakteristik pribadi. Sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup intensitas stimulus yang baru, keragaman stimulus, warna gerak, dan penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang. Yang keempat, persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh oleh lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif. Yang kelima ialah ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima atau menyimpan yang mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Yang keenam ialah lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang ketujuh, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan lupa. Apabila seorang belajar telah beberapa waktu, apa yang dipelajarinya akan banyak dilupakan dan apa yang diingatnya akan berkurang jumlahnya. 8. Transfer ini merupakan sistem akhir. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan, berlatih aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap atau respon-respon lain dari situasi ke situasi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri. Saya di sini sebagai penyaji keempat akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Menurut Budiningsih 2005, kelebihan dari teori belajar sibernetik dapat terbagi dari beberapa macam, yaitu 1. Cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangan dari teori sibernetik ialah teori belajar ini seringkali dikritik karena lebih menekankan dan lebih memfokuskan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengarah informasi, pemikir, dan pencipta. Teori ini dikemukakan oleh Parks dan Scott dalam Budiningsih 2005. Di sini itu juga ada kelemahan dari teori sibernetik, yaitu teori ini juga dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, dan juga teori ini juga kurang memperhatikan bagaimana proses belajar siswa. Selain itu juga, teori ini tidak hanya membahas tentang proses belajar siswa, akan tetapi di sini juga dijelaskan
mengenai kepercayaan pada diri siswa untuk lebih menumbuhkan atau menterbiasakan diri kita agar lebih mawas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Nah, di sini model yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa, sehingga siswa dapat berpikir dan belajar. Menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Nah, yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan secara bebas, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematika pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ini sejalan dengan hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik. Usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menjadi pemateri terakhir ingin menjelaskan tentang pengertian perbedaan teori belajar. Nah, yang pertama di sini ada teori sibernetik, di mana teori sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Jadi di sini teori sibernetik ini lebih memfokuskan kepada tujuan belajar siswa, namun di sini lebih kepada yang menuju tujuan belajar siswa yang lebih efektif, seperti itu. Kedua, ada teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, teori kognitif ini bukan tidak mempedulikan kepada hasil dari belajar, namun ini itu lebih memfokuskan kepada proses, karena proses itu penting dalam belajar. Nah, setiap siswa ataupun mahasiswa ketika belajar gitu, itu akan lebih baik kita pematangan dalam proses daripada nanti hasilnya belakangan gitu. Itu menurut teori kognitif.
Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Di sini juga behavioristik ini lebih mengedepankan tentang perilaku gitu. Di sini, jadi perilakunya itu gimana dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus yang keempat ada konstruktivistik. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Jadi, pembelajaran di sini menurut teori konstruktivistik. Nah, di sini bagaimana orang itu, siswa itu membangun atau membuat pengetahuannya sendiri. Jadi semisal ada kayak suatu pembelajaran yang masuk, nah di sini siswa itu kayak memiliki pendapat sendiri dan juga sesuai dengan pengertiannya sendiri gitu terhadap pembelajaran yang dia pelajari. Selanjutnya ada humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Memang sebelum pembelajaran dimulai, siswa itu harusnya itu menurut humanistik ya, siswa itu harus mengetahui tentang dirinya terlebih dahulu. Apakah dia itu mudah memahami terhadap pembelajaran, atau dia itu lebih suka kepada pembelajaran ini. Jadi dia itu harus mengenali terhadap dirinya sendiri dulu sebelum pembelajaran dimulai, sehingga pembelajaran itu akan mudah tercapai kalau dia itu mengerti tentang dirinya sendiri.